Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter sebagai pakar hukum pidana, Ya, nomenklatur hoak itu dalam konstruksi hukum pidana seperti apa? Kalau juga diletakkan pada kasus Sambo ini seperti apa? ya Termasuk juga, ya, saya bercerita dulu. Kebetulan saya sedikit dari orang yang menggeluti hoax dan saya menulis dan mungkin saya nanti akan menulis buku yang terbaru ya. ya, Hoax, hoax itu buatan pemerintah gitu ya. Buatan pemerintah. Saya ingin bicara kerangka akademik biar semuanya paham karena banyak pengucapan yang salah, banyak deskripsi dan akhirnya banyak pemahaman yang salah tentang hoax. Hoax itu harus dipahami kalau bangsa Indonesia ini hanya melihat hoax itu berita yang tidak disukai. Dia bikin berita yang membuat orang tidak suka. Ya. Terjemahannya bukan seperti itu, karena hoax ini awal mulanya dari Inggris ketika Johannes Gutenberg membuat alat cetak sehingga bisa membuat surat kabar, yaitu Johannesburg itu menciptakan mesin yang bisa membuat alat cetak itu tahun 1439. Nah, oleh karenanya ketika kita bicara hoax, kita harus berkiblat juga pada kamus. Kalau kamus besar bahasa Indonesia itu kan hanya ditulis kabar bohong atau berita yang tidak benar. Itu konsekuensi hukumnya tipis, tetapi kalau deskripsi dari Oxford English Dictionary itu hoax itu didefinisikan sebagai malicious deception. Nah, disinilah pidananya. Kenapa disebut malicious deception? Artinya sebuah kebohongan yang dibuat kata-katanya dengan sengaja dan tujuan jahat, ya, agar masyarakat setidaknya tiga: masyarakat kacau, masyarakat bentrok, dan masyarakat cekcok. Jadi kalau kita melihat ini, maka kita kembali pada pemahaman tentang hoax pada kasus Sambo. Itu dari awal kan disebutkan sebagai apa itu namanya, tembak-tembakan ya, kayak di Texas begitu. Ya, kebetulan saya memang suka hobi apa ini film-film koboi itu, tapi kayaknya kok tidak ada film koboi Indonesia yang serius tembak-tembakannya sehebat itu loh. Kecuali Benyamin Sueb ya Benyamin Sueb yang dipakai kehormatan jalannya, dipakai namanya sebagai jalan di Kemayoran ya. Itu pun koboinya koboi ngungsi itu, koboi ngungsi. Artinya koboi yang kebanjiran ya. Nah, kembali kepada pemahaman ini, ketika kita melihat ini sebagai sebuah berita yang dengan niat dan tujuan jahat, ya, otomatis ini pidana. Lalu kemudian tadi sudah disinggung oleh sastrawan politik dan hukum kita Al Mukarram Ahmad Khosinuddin, ya, sudah disebutkan hoax ini kan sebenarnya mulai muncul ya di awal-awal adanya cebong sama kampret ya, disitulah. Lalu rumusannya seperti apa? Tapi jauh sebelum itu sebenarnya pasal-pasal itu sudah ada. Tadi diungkap Mas Ahmad Khosinuddin, karena Undang-Undang 11 2008 ini kan dibuat di masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Namun seperti tadi dicontohkan, Pak SBY tidak pernah sekalipun kepada lawan politiknya yang mengatakan beliau itu kerbo, ya, bahkan orang-orang menengah ke atas, elit menengah ke atas itu yang punya Mercy Coupe, Mercy 2 pintu, itu menuliskan B390 SBY, kalau dibaca Bego SBY. Tapi tidak pernah satupun orang yang membuat plat nomor itu dipenjarakan, apalagi dipanggil, apalagi diciduk macam Ahmad Dhani, macam Gus Nur, macam Edi Mulyadi, dan sekarang tambah lagi nih mantan Menpora ya, mantan Menpora Rai Suryo juga diciduk. Jadi kalau kita berbicara tentang kategori itu, nyambung. Sesungguhnya yang namanya Habib Rizik Syihab itu tidak perlu menjalani pidana karena dia tidak punya
niatan dan dia tidak bermaksud dengan tujuan jahat. Dia tidak punya niat jahat dan tidak punya tujuan jahat. Karena ditanya gimana Beb, sehat? Masa disebut menyebar hoax? Jadi hoax itu sesuatu yang dirancang, yang diniati dan kemudian disebarluaskan untuk 3 tujuan, menjadi kacau balau, menjadi pertentangan dan merugikan. Karena pidana itu aspek yang terpentingnya itu adalah terakhir, ada unsur merugikan. Ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan Verdi Sambo, ya, Verdi Sambo itu, maka sesungguhnya hoax yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, juga oleh Ketua Harian Kompolnas, ya, Komisi Kepolisian Nasional, kalau saya menyebutnya Komplotnas, ya, komplotan nasional itu, bukan Kompolnas itu, tapi komplotan nasional, karena tidak pakai ilmu, ya. Seharusnya ketika menjadi komisioner itu pakai ilmu. Saya tahu persis Cak Slamet maupun Mas Ahmad Kosinuddin, karena saya baik sebagai komisioner KY maupun sebagai calon Kompolnas, komisioner polisi, saya ini pernah tes. Saya tertulisnya ranking 1, ya, ranking 1 terus. Tetapi saya gagal di wawancara, ya, mungkin karena saya tidak punya backing partai politik, ya. Tapi tidak soal lah itu. Nah, kembali kepada pemahaman. Jadi kalau tadi dimulai dengan niat jahat dan tujuan jahat, maka rumusan itu kan sudah diatur Undang-Undang 11 2008 yang diperbaharui ancaman pidananya khusus pasal 27 ayat 3, ya, dengan Undang-Undang 19 2016. Ini kan sesungguhnya layak dikenakan kepada baik Kapolres Metro Jakarta Selatan maupun Kompolnas, terutama Benny Mamoto, ya, Benny Mamoto yang makin lama makin tidak mutu, kan gitu, ya, Benny Mamoto yang makin lama makin tidak mutu. Nah, seharusnya kalau kita menganut, saya mengesampingkan pemberlakuan peraturan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, terutama pasal 14 dan 15. Ya sudahlah, itu hanya pernah dihidupkan di masanya Pak Jokowi, ya, karena mungkin Pak Jokowi itu juga tidak paham, ya, jadi dan pengikut-pengikutnya menjadi mengembangkan gagal paham ini, ya, paham yang gagal ini. Nah, kembali kepada pemahaman, jadi dari mana sebenarnya Benny Mamoto maupun Kapolres Metro Jakarta Selatan ini diletakkan dalam kerangka menyebar hoax? Karena tadi, satu, ada niat, dan itu perbuatan jahat, kemudian kembali kepada rumusan jahat. Rumusan jahat ini diatur di pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi nullum delictum nulla puna sine previa lege punali, yang di Indonesia kan menjadi tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan peraturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hoax, kita sudah punya peraturan pidana nomor 1 tahun 46, yang terbaru kita punya undang-undang yang sudah dirubah, Undang-Undang 11 2008 yang dirubah pasalnya dengan Undang-Undang 19 2016, artinya asas legalitas hukum positifnya ada. Tinggal pertanyaannya, kenapa sudah ada landasan hukum, sudah ada fakta material, sudah memenuhi unsur formal kejahatan itu, karena dibuat, tadi disampaikan, ya, dibuat, kemudian disiarkan dan diniati. Kan tidak mungkin, ya, orang menyebarkan, memotong atau menambah itu tanpa niat, itu kan tidak mungkin, ya. Nah, sementara kalau di Jepang, ya, Menteri Luar Negerinya itu habis KTT di Bali mengundurkan diri karena tidak niat, mabuknya itu terekspos. Kebetulan mabuknya terekspos, itu kan tidak niat. Semalam mabuk, ternyata jumpa pes masih mabuk, akhirnya pulang mengundurkan diri. Kalau di sini kan enggak, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Benny Mamoto, Kapolres, termasuk pengacaranya Bu Putri, itu jelas memenuhi rumusan hoax, ya. Dan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, dengan ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar, ya.
Tetapi kalau ini dilakukan oleh Benny Mamoto dan Kapolres, hukumannya harus ditambah sepertiga. Kenapa? Karena mereka adalah penyelenggara negara. Keduanya itu pejabat negara. Keduanya itu sakit dibiayai negara, ya, makan diganti uangnya oleh negara, kompornya, gasnya habis diganti oleh negara, pulsa HP-nya aja dibayar oleh negara. Jadi kalau ngomong ya ngomong yang benar. Ya, oleh karenanya rasanya tidak berlakunya pasal-pasal ITE, tidak berlakunya Peraturan Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pasal 14 dan 15 semata-mata karena praktek disparitas. Apa itu disparitas? Perbedaan perlakuan. Nah, siapa yang mampu membedakan perlakuan? Yang mampu membedakan perlakuan adalah orang yang berada pada posisi penguasa. Dalam hal ini tentunya kita harus sepakat, semua yuris harus terus-menerus, apakah itu Mbak Irma Huta Barat, apakah itu Kamarudin Simanjuntak, ya, atau pegiat-pegiat hukum yang lain harus peduli. Memang menjadi sebuah pertanyaan besar catatan saya ini. Kenapa buzzer itu mingkem? Ya, kenapa buzzer itu mingkem? Ini tidak boleh negara mempelopori hoax. Kalau kemudian terjadi perang suku, siapa yang paling berdosa? Siapa yang paling bersalah? Tentu negara. Jadi di dalam kesempatan ini bukan saya mengatakan dendam karena Habib Rizik dipenjarakan karena alasan hoax, tetapi secara teori, secara akademis, memang hoax itu diniati dengan niat jahat dan tujuan jahat, dan sekarang terbukti, ya, bahwa yang ditutup-tutupi itu perbuatan jahat karena itu baik fakta material maupun perbuatan formilnya terpenuhi, dan semestinya ini ditangkap. Ya, karena kalau tidak ditangkap akan menyebar hoax yang lebih besar lagi. Oleh karenanya forum ini saya menginginkan tidak hanya sekedar berhenti mengirim rekomendasi dilaksanakan atau tidak, tapi kita sebagai orang yang sadar hukum, karena hampir tiap hari bicara hukum, itu yang namanya Benny Mamoto dan Kapolres itu harus dipenjarakan. Ya, pasal yang pertama dulu adalah pasal menyebar hoax. Demikian, semoga kita menjadi manusia waras dan merdeka. Merdeka. Dokter, kalau ini kan problem disparitasnya justru disparitas antara hoax yang diproduksi oleh para penyelenggara negara dengan rakyat yang memang berbeda, dokter. Kalau kita coba perhatikan. Nah, apa kira-kira implikasinya kalau ini nanti pada akhirnya, dan kita tahu kan bahwa pidana hoax ini kan pidana umum ya, artinya tidak menunggu yang adu, tidak pula menunggu delik aduan kan begitu. Ya, ya. Kira-kira seperti apa, dokter, kalau ini nanti tidak diproses dan pasti akan mengakumulasi menjadi social disobedience ke masyarakat karena selalu akumulatif, terutama kalau kita bicara soal ujung dari proses pengadilan nanti ke depan yang di sana sini persoalan yang melingkupi termasuk hoax ini selalu inherent dan menjadi hal yang inherent, maksud saya begitu, dokter. Ini pertanyaan menarik. Ada dua implikasi. Satu implikasi yuridis, ya. Implikasi yuridis ini menurut saya positif. Positifnya apa? Kalau ternyata pelaku hoax Kapolres maupun Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, bukan Komplatnas ya, bukan Ketua Komisi Komplotan Nasional ya. Ini kalau tidak dipenjarakan karena yang namanya undang-undang itu pemberlakuannya itu mengenal asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Semua orang sehat atau tidak sehat, ya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kalau dia cakap hukum, begitu undang-undang itu diberlakukan dia kena. Nah, kalau mereka tidak dikenakan, ini sebagai bukti, ya, bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali kepada orang-orang yang sudah dipidana. Ya, siapa? Semua orang yang sudah dipidana itu bisa, apakah itu Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Gus Nur, atau siapapun bisa ini menjadi PK. Karena meskipun dihukum 10 bulan, mereka itu sudah menjadi terpidana, orang yang disalahkan oleh negara. Padahal negara yang membuat hoax itu tidak dipidana.
Jadi implikasi yuridis ketika sebuah peraturan sudah diundangkan, berlakulah asas fiksi hukum. Semua diberlakukan sama, tidak peduli dia kondektur, dia direktur, ya, dia pesinden, dia presiden, ya, dia pekerja Ajinomoto atau Benimamoto, semuanya tetap kena pidana. Jadi kalau ini tidak dikenakan, implikasi yuridisnya semua orang juga tidak dikenakan, ya. Padahal undang-undang mengecualikan kewajiban dan tanggung jawab pidana itu hanya satu, kepada pasal 44. Apa itu? Orang yang tidak cakap secara hukum karena mungkin gangguan jiwa, ya, atau sebab-sebab lain. Tapi kalau dia sehat, badannya sakit tapi otaknya sehat, dia tetap dikenai kewajiban dan tanggung jawab pidana. Ini implikasi yuridisnya. Kemudian yang kedua, implikasi sosialnya. Ini kan bisa menjadi penyebab perang saudara, ya. Saya berikan bocoran. Kenapa penanganan kasus Noviansyah Joshua Huta Barat ini begitu meluas? Karena juga sentimen suku. Salah satu sebabnya dia orang Batak. Batak itu jumlahnya minoritas. Lebih banyak orang Jawa. Kalau orang Jawa di penjara kan biasa banget, ya. Mau bilang Edi Mulyadi, Gus Nur, Ahmad Dhani itu orang Jawa, ya. Nah, tetapi karena sentimen ini adalah kepada orang luar Jawa, maka ikatannya begitu kuat dan harus dipahami dulu peta sosialnya. Profesi hukum papan atas ini kebanyakan diduduki oleh orang-orang Batak, sehingga Kamarudin, Simanjuntak, ya, kemudian Johnson, ya, Johnson Panjaitan, dan orang-orang yang terlibat dalam ini kan orang-orang yang konsisten, Irma Huta Barat dan seterusnya. Jadi buat saya, negara jangan melakukan praktek disparitas karena satu berbahaya bagi hukum positif, yang kedua ini akan menimbulkan ketidakkompakan secara nasional. Artinya menyebabkan bisa jadi terjadi konflik horizontal, ya. Kalau konflik horizontal biayanya mahal, ya. Karena itu yang paling mudah ya satu, Benimamoto ini copot, ya. Karena dia itu yang milihkan presiden dan dia bertanggung jawabnya juga presiden, ya. Yang kedua, kalau ternyata tidak ada punishment, ya, oleh negara, maka kita bareng-bareng menggugat perdata atau membuat mosi tidak percaya kepada Ketua Komnas HAM dan kepada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, siapa sebetulnya yang punya kewenangan untuk melakukan PK itu? Dan Ya. seberapa jauh itu dipengaruhi oleh kewenangan kekuasaan begitu? Nah, jadi PK harus dipahami dulu. PK ini kan upaya hukum yang sifatnya luar biasa. Artinya luar biasa, PK ini baru bisa dijalankan kalau orang yang dihukum itu hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, bahkan sekarang sedang diproses Kang Edi Mulyadi ini bisa menggunakan ini. Untuk apa tetek bengek dibawa ke persidangan kalau orang yang jelas-jelas punya niat jahat, punya tujuan jahat, menyesatkan masyarakat, membuat konflik, membuat benturan, tidak disentuh oleh negara. Itu rumusannya begitu. Undang-undang nggak bisa diakali. Nanti pada akhirnya blunder. Sama seperti peristiwa KM 50. Ini kan pasal-pasalnya berlaku semua sekarang. Dulu mereka dituduh melawan negara, dituduh hoax. Sekarang semua pasal yang dulu dituduhkan berlaku bagi orang-orang yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam peristiwa KM 50. Begitu, Cak Slamet. Ya, Dokter, kalau menurut Anda untuk bisa agar proses hukum selanjutnya ini benar-benar berkeadilan, ya, benar-benar diharapkan transparan dan akuntabel, khusus mengenai dugaan pidana hoax yang melingkupi dari proses pengadilan ini, kira-kira apa arahan Anda atau rekomendasi Anda, Dokter? Ya, karena ini delik umum, masyarakat harus secara terbuka, ya, menyuarakan terus. Tadi ada yang lewat tadi, Putri dan pengacaranya ini kan secara praktek hukum kan melakukan kesalahan. Pertama, yang namanya perkara pidana itu tidak bisa diwakilkan. Menjadi pertanyaan, sebenarnya yang melaporkan pelecehan itu Putri, istrinya Sambo, atau penasihat hukumnya? Saya juga ingin luruskan.
dalam perkara pidana sebutan advokat itu ketika praktek namanya penasihat hukum, bukan kuasa hukum. Karena pidana nggak ada yang bisa dikuasakan. Pidana itu fungsi penasihat hukum atau advokat itu melihat, mendampingi, memberikan nasihat. Maka sebutannya penasihat hukum. Jadi saya luruskan kembali, Putri ini ketika menyebut dirinya ada pelecehan ya oleh tersangka ya Barada Joshua, pertanyaannya yang mengadukan atau membuat laporan ini dia atau PH-nya? Kalau ternyata yang membuat PH-nya berarti kedua-duanya dikenakan pasal hoax ya. Setidaknya bisa dikenakan membuat laporan bohong atau laporan palsu pasal 220 yang meskipun ancamannya 16 bulan. Kalau ternyata mereka ini berinisiatif dan dengan sengaja menyerang kehormatan orang yang sudah meninggal, maka mereka bisa dikenakan pasal 317 ya yang ancamannya itu 4 tahun. Jadi kita lihat dulu ya. Kenapa saya ingin luruskan, orang yang sudah meninggal dicaci maki pasalnya masih berlaku. Tetapi kalau orang meninggal melakukan kejahatan, pasalnya tidak berlaku. Tapi kalau dia korban kejahatan sekalipun meninggal tetap berlaku. Kita lihat mantan direktur koran Kedaulatan Rakyat itu kan difitnah oleh kompetitornya. Yang difitnah sudah meninggal, perkaranya jalan dan dieksekusi 4 tahun. Begitu Cak Slamet. Jadi mudah-mudahan ini mencerahkan kepada kita dan kita punya tanggung jawab karena ini negara, nggak boleh main-main. Demikian. Ya. Dr. Muhammad Taufik, monitor dokter. Ya, oke, gimana? Dokter, tadi yang Anda tunjukkan tadi kan soal buku ya. Anda juga beberapa ke belakang kemarin juga pernah concern juga kepada terrorism state. Nah, ini hoax state. Sebetulnya fenomena hoax state itu seperti apa sih, dokter? Dan bisakah itu ditunjukkan direpresentasikan dari kasus Verdi Sambo ini, dokter? Ya, barangkali lebih tepat ini terrorism by state ya, tapi lewat media, terrorism by state. Jadi aksi teroris yang dilancarkan oleh negara lewat media. Sebenarnya kalau kita melihat ini kan sudah lama ya praktek hoax ini. Hoax yang pertama itu ketika Pak Jokowi, meskipun itu tidak ada aspek pidananya, mengatakan 7 mobil SMK ini sudah dipesan antara 6.000 sampai 7.000. Bahkan dia wawancara dengan wartawan Kompas, tapi wartawan Kompas belakangan malah jadi dubes itu ya, gara-gara menyebarkan hoax itu ya. Kemudian hoax yang kedua, dan ini punya implikasi pidana, itu ketika Jokowi mengatakan kita masih punya uang 11.000 triliun ya. Itu mestinya juga harus diusut. Kalau yang satu lagi mungkin bukan hoax ya, salah dengar aja Pak Jokowi terus disebarkan bahwa kalajengking itu bisa jadi komoditas pada saat itu ya. Sayangnya Mas Ahmad sama saya telat saat itu kok, kenapa nggak ternak kalajengking itu loh ya. Kalau itu kan sudah kita jadi triliuner, bukan miliarder tapi triliuner. Jadi kenapa negara menyebar hoax? Pertama, negara tidak punya kemampuan ya, kemampuan manajemen untuk mengelola negara, maka semua diselesaikan hoax. Saya bilang mengelola negara ini dikelolakan atas dasar 3 hal. Satu, orang bergabung ke negara ini kan ingin memperoleh kesejahteraan. Kemudian yang kedua, orang bergabung ke negara ini ingin dilindungi hak-haknya. Yang ketiga, orang bergabung ke negara ini kan ingin mewujudkan cita-cita bersama. Selalu begitu kan? Nah, karena ketiganya gagal mengelola negara manajemen, maka yang terjadi persoalan hukum lawannya buzzer, ya. Kemudian persoalan ekonomi dilawankan buzzer. Dulu berkembang sangat luar biasa itu, ya. Kemudian persoalan-persoalan kesehatan pun dilawankannya juga dengan buzzer. Nah, jadi munculnya hoax ini disebabkan karena negara tidak becus mengelola. Satu, mengelola negara. Dua, memberikan kesejahteraan. Yang ketiga, membawa tujuan bersama.
Nah, kalau kita mau fair ya, mau fair harusnya penyebar hoax ini sudah ditangkap itu kelompoknya apa itu namanya Permadi Arya, Eko Kuntadi, segala macam ya, Ulin Niam Usron dan sebagainya, itu harusnya orang-orang yang dari awal menyebar hoax ya. Dan itu tadi alasannya karena tadi negara ini tidak punya kemampuan intelektual, tidak punya kemampuan manajemen, dan tidak punya kemampuan finansial ya. Maka ya satu-satunya cara dengan membuat hoax, memproduksi hoax. Tetapi ini kan tidak bisa terus-menerus seperti ini ya. Misalnya kasus ini yang terbaru kan ada rencana membuat tol bawah laut pertama terdalam sedunia. Ya, saya jadi bingung ini uangnya pakai uang apa itu? Jangan-jangan uangnya pakai uang yen itu Cak Slamet. Yen ono duwite, yen ono waktune, yen ono sing utang. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, kenapa membuat hoax? Karena negara tidak mampu mensejahterakan, tidak mampu memberikan pelindungan, tidak mampu memakmurkan, dan tidak mampu membawa tujuan bersama. Cita-cita kita itu kan tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, membawa negara ini sejahtera ya. Nah, jadi alasannya itu, kalau dia punya kemampuan itu tentu tidak berkembang. Kenapa? Pada masa pemerintahan Pak SBY yang juga 2 periode tidak ada penyebaran hoax ya. Kenapa pada presiden-presiden sebelumnya juga tidak menyebar hoax ya? Ya karena mereka masih memiliki kemampuan. Kalau sekarang kemampuannya APBN itu membayar penyebar hoax. Demikian Cak Slamet. Merdeka. Dokter, kalau dibawa pada konteks kasus Verdi Sambo ini seperti apa indikasi terorisme by state melalui media itu bisa diilustrasikan? Ya ini satu pertanyaan menarik. Siapapun yang sumbernya negara, dia bisa mengerahkan. Dia mau panggil televisi nasional. Ini kan semua televisi sudah dihimpun oleh negara, sudah dihimpun oleh polisi. Pada saat Kapolres Metro, bahkan mungkin ada CNN, saya nggak tahu. Ada Al Jazeera atau CNN, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti CNN perwakilan Indonesia jelas ada. Nah artinya mereka menghimpun sedemikian banyak ini dengan maksud dan dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat dalam rangka mempertahankan citra. Ya, citra itu apa sih? Citra itu kan profiling. Citra itu profiling yang artinya memposisikan kalau saya ini posisinya baik, ya, track recordnya baik, tidak punya kesalahan dan seterusnya. Jadi negara pada peristiwa Verdi Sambo ini ingin menyampaikan pesan kalau institusi polisi itu baik, yang ditembak itu polisi jahat. Tetapi ini mereka tidak sadari kenapa ada kelengahan negara ini apa? Karena tadi fungsi-fungsi negara, fungsi-fungsi ekonomi, fungsi-fungsi hukum, fungsi-fungsi pembelajaran ini diambil alih oleh buzzer, mereka lupa. Rakyat ini sudah tidak percaya pada media, termasuk medianya pemerintah. Apakah TVRI, apakah RRI, apakah TV swasta yang sudah menjadi milik bagian dari pemerintah. Mereka lebih percaya media sosial. Dan ini jebol ketika TikTok, YouTube, termasuk YouTube-nya Cak Slamet ini yang tiada hari tanpa live ini, ya, sampai jadwal sepeda saya agak kacau ini. Ya, jadi mereka tidak menyadari inilah buat kita yang disebut blessing in disguise. Jadi saya berpesan, pertanyaan Cak Slamet ini saya jawab di sini. Saya berpesan, kalian disebut berjuang di masa susah ini, di masa ugal-ugalan ini, kalau kalian keluar dari ruang WhatsApp. Ruang WhatsApp itu kalian maki-maki, kalian caci maki, itu namanya private community. Tapi kalau kalian bikin tulisan seperti Mas Ahmad Kosinudin, tampil di channel seperti ini, kalaupun tidak tampil minimal berkomentar, memberikan support, atau mempunyai akun sendiri, misalkan akun Facebook, IG, itu berjuang. Tapi kalau kalian caci maki di WhatsApp, itu nggak ngapa-ngapain, nggak ngefek apapun. Demikian Cak Slamet. Salam merdeka. Dokter Otobek. Kalau
proses pengadilannya itu adalah melokalisir Ya, melokalisir peristiwa. kasusnya, peristiwa itu sampai kepada Ferdy Sambo dan itu ringan, termasuk diantaranya adalah menafikan atau menegasikan pidana-pidana hoax itu. Nah, seperti apa yang nanti yang perlu kita waspadai dan perlu kita kontrol, Dr. Muhammad Taufik? Oke, ini satu pertanyaan baru ya bagus ya. Tadi ada yang terlewat. Kenapa mereka melokalisir? Karena mereka tidak ingin terbuka kebobrokannya lebih luas. Sebab kalau nanti Sambo ini dibuka lebih jauh, akan terbuka Satgasus itu siapa? Akan sampai Satgasus itu pada KM 50. Jadi kenapa waktu itu di skenario kasihkanlah korbannya ini adalah kolonel aja lah, kombes aja lah, Kapolres Metro ya. Mereka sudah punya skenario dan justru dari pertanyaan ini, dari pernyataan Kombes Jakarta Selatan, saya yakin yang namanya Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran itu ngerti. Mana ada Kapolres pangkatnya Melati 3 berani press conference ngundang begitu banyak media tanpa lapor, dan saya lapor dulu, tidak mungkin ya. Jadi itu pasti ada rencana sebelumnya itu. Kemudian bagaimana kita memantau, sudah berkembang sekarang. Kan kemarin waktu Cak Slamet dengan saya hari Sabtu kan saya bilang jangan lupa SPDP. Hari Minggu sudah keluar surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Nah, sudah muncul. Sekarang dibangun ini buzzer mulai main. 30 jaksa terbaik. Mohon maaf ya, saya sama Mas Ahmad Khosunidun tidak akan pernah percaya yang namanya jaksa terbaik dan hakim terbaik. Ya, Anda ingat yang namanya Budi Gunawan bisa menjabat kepala BIN yang semula dia mau menjadi Kapolri, itu lolos kan karena Hakim Sarpen yang mengatakan pada saat itu dia bukan penyidik. Bagaimana mungkin Jenderal Bintang 3 masih aktif bukan penyidik itu loh. Jadi sangat mungkin hal-hal yang menurut logika hukum kita itu tidak ada, nanti ada di persidangan. Sama sih dadek bengeknya seperti kasus Ahok, meskipun kita masih ketemu hakim yang baik mau menjatuhkan vonis 2 tahun. Awalnya jaksanya kan berapi-api ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa memang ada jaksa yang baik, jaksa yang jelek, polisi yang baik, polisi yang jelek. Nah, jangan lupa Sambo ini have a lot of money. Sambo ini uangnya sangat banyak ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada jaksa atau hakim yang tidak terpengaruh oleh uangnya Sambo? Ya tentu ada. Tetapi di dalam peristiwa ini supaya mereka tidak punya peluang melakukan perselingkuhan, dari awal harus kita hantam, kita hajar lewat media sosial. Media sosial seperti ini buka kepada masyarakat urut-urutan perkara itu seperti apa sampai kemudian kepada pemeriksaan terdakwa itu seperti apa. Itu harus dibongkar kepada masyarakat. Kita harus lakukan tracking kepada jaksa-jaksa itu. Ya, jadi tugasnya masyarakat melalui media sosial men-tracking ya. Men-tracking itu menelisik jaksa ini dulu menangani perkara apa, hakim ini menangani perkara apa. Karena ini wilayahnya sudah wilayah ke sana. Tetapi saya tidak akan berubah bahwa kejahatan-kejahatan di luar pembunuhan, baik itu dengan pasal 338 maupun 340, kemudian penyebar hoax, menghilangkan alat bukti, merusak alat bukti, tetap harus dijalankan. Bagaimana upayanya kalau negara tidak menjalankan? Kalau mereka nanti sudah divonis, dengan vonis itu kita jadikan dasar gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Demikian, saya selalu bersemangat meskipun tiap hari saya harus ngoceh. Iya, ini tanggung jawab kita bersama. Saya kira penting untuk mengawal ini semuanya dan kita sangat meyakini sebagaimana the Guillaume no perfect crime lah, kira-kira begitu. Dan pada saatnya nanti akan terbongkar. Terakhir, Dokter, apa rekomendasi Anda, terutama kepada kepolisian ini agar benar-benar bisa tegak sebagai garda terdepan penegakan hukum ini, Dokter? Ya, terima kasih. Pesan saya yang pertama kepada kepolisian lewat jajarannya, terutama melalui Pak Kapolri, bahwa rakyat Indonesia hari ini menaruh harapan besar kepada Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Lepas dari apapun Bapak mengkader Sambo,
Karena itu juga tidak bisa disalahkan. Sama juga ketika kiai pesantren, ada santrinya yang nakal, bukan berarti kiainya mengajari nakal. Bapak tetap harus lurus tunjukkan itu. Karena ini momentum orang mempercayai kepada Kapolri. Kemudian yang kedua, selamatkan kepolisian. Jangan selamatkan Sambo, jangan selamatkan Kapolres, jangan selamatkan polisi-polisi kalau mereka jahat. Karena polisi itu ada 3. Good cop, polisi baik, bad cop, polisi jelek, dan yang paling berbahaya the ugly cop, polisi ugal-ugalan atau polisi uraan. Itu harus dienyahkan dari kepolisian sedikit demi sedikit. Yang ketiga, karena tugas utama polisi itu hanya 3, atau mungkin kalau disingkat 2, melindungi kepentingan dan melayani masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum, yaitu yang Anda lakukan. Jadi lebih bagus menyelamatkan rakyat Indonesia, termasuk menyelamatkan institusi kepolisian, daripada melindungi mereka-mereka yang telah merusak dan mencoreng polisi. Karena negara Indonesia tidak butuh polisi jelek, apalagi polisi ugal-ugalan. Demikian Cak Slamet, semoga pesan ini sampai kepada Pak Jenderal Polisi Sigit Listio Prabowo. Terima kasih. Presiden, silakan Dr. Muhammad Taufik sampaikan poin preview dan closing statement-nya. Saya pikir sama ya, kita semua dari kemarin dan hampir setiap hari dan sampai nanti persidangan, sampai nanti polisi ideal lah. Kalau baik mungkin juga tidak ya, karena yang bisa membolak-balikkan hati, membuat baik itu Allah, hidayah Allah. Tapi setidaknya karena negara kita berpengetahuan dan belajar hukum, kita syaratkan kepada kepolisian. Menurut saya, potong satu generasi itu tidak masalah. Karena kalau kita ngulik, ya, cari data, Polres Kudus itu pernah didemo oleh anggotanya, akhirnya semua anggota dipindah itu. Bedol Polres dipindah ke Aceh, pada saat Aceh masih berlaku daerah operasi militer. Nah, artinya sebenarnya saya konsisten dengan ucapan saya, jangan membela institusi, apalagi orang per orang, tapi lakukanlah semua itu demi menegakkan hukum. Kalau untuk menegakkan hukum terkena diri sendiri, karena memang asas hukum itu seperti itu. Hukum itu mengenal asas yang disebut due process of law, menegakkan hukum dengan cara tidak melanggar hukum. Jadi kalau hukum sudah diundangkan berlaku, ya berlakunya juga buat masyarakat yang bukan polisi, masyarakat sipil, tetapi juga termasuk berlaku kepada polisi. Jadi intinya kita semua yang ada di sini mendukung Pak Sigit, karena Pak Sigit juga butuh support, dan insya Allah kita semua sepakat dukung Pak Sigit untuk potong satu generasi. Ya, nanti Pak Sigit akan dicatat sebagai polisi yang baik. Kalau polisi yang baik, saya lengkapi Mas Ahmad. Ada satu lagi Pak Tanto yang dijadikan nama itu juga polisi sederhana. Beliau meninggal di tahun 90, itu tidak punya rumah, ya. Rumahnya itu diberikan oleh Pak Haji Muhammad Sanusi. Beliau polisi sederhana yang namanya dipakai nama rumah sakit. Itu juga polisi yang sederhana. Sama seperti Cak Slamet dan Mas Ahmad. Polisi yang susah itu saya masih nemui. Ada polisi yang masih kalau malam praktek jual itu lamongan itu, ya. Itu masih ada polisi jual kacamata di alun-alun, itu saya masih nemui. Itu polisi yang good, dan polisi-polisi seperti inilah yang layak memimpin kepolisian Republik Indonesia. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar!